Coba kita bayangkan sejenak saudaraku, sekiranya ada sebuah pintu yang kalau kita ketuk pintu itu, maka permasalahan kita semakin lama semakin mereda, hati kita menjadi lebih tenang, dan doa kita insya Allah lebih didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu itu memang ada saudaraku, dan kita perlu mengetahuinya. Kapan pintu itu terbuka dengan lebar? Pintu itu terbuka dengan lebar pada waktu sepertiga malam terakhir. Namun sayangnya, di waktu itulah kebanyakan dari kita sedang tertidur paling nyenyak. Padahal saudaraku, kebanyakan dari kita pasti pernah merasa lelah dalam menanggung masalah sendirian, larut dalam kekhawatiran, mencari jalan keluar ke sana kemari, hingga kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan satu waktu istimewa di setiap malamnya khusus untuk kita datang dan bersandar kepadanya. Maka dari itu, marilah kita kembali mengingat sekaligus menghidupkan amalan yang sangat istimewa ini yang seringkali kita abaikan dan seringkali kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita sekarang penuh dengan tekanan. Ada yang sedang terbebani dengan hutang, ada yang masih mencari pekerjaan, ada yang hubungannya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ada pula yang merasakan impiannya semakin lama semakin menjauh. Dan tak jarang juga ketika kita berdoa, doa kita hanya berhenti di langit-langit kamar kita dan rasanya doa kita belum tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang biasa kita lakukan ketika menghadapi semua masalah itu? Kita menghabiskan waktu kita untuk scroll media sosial hingga larut malam. Kemudian kita menonton film demi film, episode demi episode tanpa henti. Kita rebahan sambil memikirkan masalah kita. Namun, kita tidak pernah benar-benar mencari jalan keluarnya, tidak pernah benar-benar mencari solusinya. Hingga pagi pun tiba, kita bangun kesiangan, maka sholat subuh pun kita lewatkan dengan sia-sia. Dan kita memulai hari dengan rasa penyesalan. Namun hari esoknya kita mengulangi hal yang sama. Dan tanpa kita sadari, kita telah menciptakan siklus kehidupan kita yang stuck di situ-situ saja. Saudara-saudaraku, masalah kita bukan karena kita kurangnya usaha, bukan juga karena kita kurangnya kecerdasan. Masalah kita adalah mencari jalan keluar di tempat yang keliru. Kita mencari kekuatan pada manusia, padahal kekuatan sesungguhnya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan satu waktu istimewa di setiap malamnya, khusus untuk kita datang dan bersandar kepadanya. Tahukah kamu, inilah yang akan terjadi pada sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sangat istimewa, dalam hadisnya yang sangat masyhur. Namun kita sering tidak meresapi maknanya dan memahami maknanya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Tuhan kita yang maha berkah dan lagi maha tinggi ini turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, maka aku akan kabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang memohon ampunan kepadaku. Lalu, apa yang kita lakukan ketika waktu itu? Kita lebih memilih kasur kita daripada kita mengambil sajadah kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah tidak ingin mengabulkan doa kita, bukan juga karena Allah ingin membiarkan kita larut dalam masalah kita. Namun diri kita inilah yang belum hadir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintunya selebar-lebarnya. Seolah-olah ada sebuah raja yang membuka istanahnya di tengah malam, mempersilahkan siapapun untuk datang dan meminta apapun tanpa syarat apapun. Namun, kita lebih memilih tertidur dengan nyenyak. Dan ada satu hal lagi yang begitu menyentuh saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, tempat yang penuh kemuliaan. Ini bukan sekedar janji dari manusia. Ini janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya.
Lalu, ada sebuah pertanyaan yang muncul. Mengapa tahajud begitu istimewa? Setidaknya, ada 3 hal yang membuat tahajud begitu berharga. Yang pertama, tahajud itu mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada waktu akhir malam, mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang Allah janjikan kemuliaan dan surga. Bukan mereka yang paling kaya, bukan pula mereka yang paling terkenal, melainkan mereka yang mengorbankan waktu tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, waktu tahajud, waktu diijabahnya sebuah doa. Waktu yang paling dekat untuk digabulkannya sebuah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dekat-dekatnya seorang hamba kepada Robnya ketika di sepertiga malam yang terakhir. Kedekatan itu terjadi bukan di masjid yang ramai, bukan pula di siang di hari Jumat, akan tetapi ketika di malam hari yang sunyi, di malam hari yang tenang, saat hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tahajud itu menenangkan apa yang tidak bisa ditenangkan dengan harta, yaitu ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Orang yang senantiasa rutin melaksanakan sholat tahajud biasanya lebih tenang ketika menghadapi sebuah masalah, karena mereka mengisi ulang kekuatannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita yang berpikir, saya sulit bangunnya, saya sudah pernah mencoba tapi saya gagal. Saya paham tuh semua, saudaraku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita semuanya untuk memulai dari apa yang kita mampu terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salatnya Nabi Daud. Beliau tidur di separuh malam, kemudian sepertiga malamnya beliau salat, lalu tidur di seperenamnya. Maka dari itu, saudaraku, mulailah perlahan dulu dengan 3 langkah sederhana ini. Yang pertama adalah niatkan sebelum tidur. Ucapkan dalam hati kita atau mungkin juga dengan lisan kita, ya Allah, bangunkanlah hamba untuk sholat tahajud. Karena dengan niat yang tulus, itu adalah kunci yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah pasang alarm 30 menit sebelum subuh. Jangan memaksakan diri untuk bangun di jam 2 pagi hari. Karena cukup dengan 30 menit sebelum subuh, itu sudah termasuk dalam sepertiga malam yang terakhir. Yang ketiga adalah mulailah dengan 2 rakaat saja, lalu dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memaksakan diri kita untuk langsung 8 rakaat, seperti mereka yang telah rutin melaksanakannya selama bertahun-tahun dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin dikerjakan, walaupun sedikit. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kemudian, agar sholat tahajud kita dapat bertahan selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau mungkin selama bertahun-tahun, setidaknya ada 3 hal juga yang perlu kita jaga bersama-sama. Yang pertama adalah jaga tidur kita di awal waktu malam. Sulitnya kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir karena kita seringkali begadang, seringkali tidur terlalu larut malam. Maka dari itu, cobalah untuk mulai malam hari ini kita tidur di jam 10 malam, atau mungkin sebelum jam 10 malam, atau mungkin juga di jam 9 malam. Matikan HP kita sejenak dan istirahatkan mata kita. Dan inilah bentuk jihad kita, bentuk perjuangan kita di zaman modern ini. Yang kedua, jagalah diri kita dari perbuatan dosa di siang hari. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, aku pernah terhalang sholat tahajud selama 5 bulan, karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Sebuah dosa itu bisa menutup pintu malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudaraku, jaga lisan kita, jagalah pandangan kita, jagalah hati kita ketika di siang hari. Maka insya Allah, Allah akan memudahkan kita untuk bangkit, untuk menunaikan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, senantiasa kita harus ingat untuk siapa kita bangun di malam hari. Bukan karena kebiasaan kita, bukan juga karena mengikuti tren yang sedang viral, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menantikan kita untuk kembali kepadanya. Dan setiap kali kita bangun dalam gelapnya malam, dalam dinginnya malam, dalam rasa ngantuk yang sangat berat, ingatlah saudaraku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyanyiakan perjuangan dari hamba-hambanya.
Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di luar sana banyak orang itu sedang berlomba-lomba mencari kedekatan dengan orang-orang yang berpengaruh, kedekatan dengan atasan, kedekatan dengan siapapun yang dianggap bisa membantu dirinya. Namun, mulai malam hari ini kita bangun kedekatan yang paling utama, kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu doa yang kita panjatkan di sepertiga malam yang terakhir mampu mengubah apa yang tidak bisa diubah oleh 1000 bantuan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bangkit, memberikan kita keistiqomahan untuk terus bertahan, menjadikan tahajud kita sebagai cahaya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.